pengumuman SBMPTN guys. Ini gue belum buka jadi bismillah. Peserta atas nama Farel Tarik Trimitsi dinyatakan tidak dapat melupakan kenangan-kenangan bersamanya. Hah? Salah! Kok ket wingi dolanan TikTok gak ndang bal-bal. Deketan dulu gak sih? Kita mendekat. Oh, kenalan. Ya Allah. Boleh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Siapa nih? Siapa nih? Perkenalkan, nama aku Dinda Eka Natania, biasa dipanggil Cinta. Jangan dipanggil Tania aja. Kalau Cinta kan buat yang punyamu gitu kan. Kalau aku perkenalkan namanya Kasumar Kinalti, biasa dipanggil apa dulu? Dipanggil Nengok. Iya kan? Kalau dipanggil Nengok. Waduh. Iya. Tapi walaupun agak nggak denger dikit kan. Biasa dipanggil Kelly. Baik teman-teman, terima kasih. Info selanjutnya akan jauh lebih penting dari ini semua. Ini gak penting, cuma kayak ya udah intro aja. Skip. Terima kasih teman-teman. Next. Oke, jadi Jigem kita akan jelasin tips memilih tujuan. Yes. Tujuan apa? Surabaya, Jakarta. Tujuan Bukan hidup ya. enggak. Salah. Tujuan hidup. Enggak, jangan. Salah. Bukan. Kenapa dinamain tujuan? Karena ada dua. Yang pertama apa, Gindun? Yang pertama apa anjir? Yang pertama adalah Anjir. apa coba? Yang pertama Apa? itu jurusannya. Oh, teman-teman. jurusan. Yang kedua kampusnya. Nah. Oh, yang itu. Oke, baru masuk. Karena kan banyak nih yang kayak apa namanya mengincar kayak aku pengen banget nih Iya. sekolah di Sekolah apa ya? Kuliah, lanjutkan studinya di kampus ini, Iya. kampus tertentu gitu. Tapi Betul. ada juga yang kayak aku tuh pengen banget masuk jurusan ini karena menurut aku ini passion aku banget. Iya. Jadi kayak ada kampus jurusan sama kampus impian sama jurusan impian gitu kan ya biasanya. Gini, jadi kita harus kayak membantu kalian, bukan membantu tapi Memberi informasi ya gitu. Gimana sih tips-tipsnya gitu. Jadi tips yang pertama apa, Mbak Dinda? Tips yang pertama tuh tips untuk memilih jurusan gitu ya. Nah, yang pertama kalian harus nentuin kayak passionnya kalian tuh ada di mana dulu gitu. Kalian sukanya apa, minat dan bakatnya apa gitu. Terus kayak kalian maunya nanti yang banyak praktek atau yang banyak teori nih gitu. Gitu karena kalau itu juga nanti relevan sama kampusnya tuh. Kalau misalnya banyak prakteknya berarti ke Poltek gitu. Terus kalau misalnya banyak teorinya ya berarti ke universitas seperti itu. Benar sekali. Cuman kayak sebenarnya mungkin banyak orang yang bilang milih mau kuliah di mana atau jurusan apa tuh kayak mentingin jurusannya dulu gitu. Maksudnya kayak kampusnya tuh jarang diomongin gitu. Padahal sebenarnya menurut aku itu cukup penting juga untuk memikirkan kampusnya gitu. Karena kayak kampus ini kan tersebar luas di Indonesia. Betul. Ada banyak banget PTN di Indonesia ini. Nggak hanya PTN kan ya, kayak ada PTS juga kan. Iya, tapi kita bahas PTN kan sekarang ya. Lanjut terus. Ini tips and trick untuk masuk PTN. Masuk PTN gitu kan. Kan PTN di Indonesia ini banyak banget apalagi Indonesia kan
pulau, banyak maksudnya pulau. banyak pulau, Iya, banyak betul. suku segala macam gitu kan. Nah itu kan kayak misalnya orang-orang rantau ini kan membutuhkan skill untuk beradaptasi. Iya, betul, gitu. betul, Jadi betul, kayak betul. kalian untuk untuk yang mau ngerantau tuh kalian harus pikirin bener-bener juga gitu kayak oh kalau misalnya mau kuliah di misalnya di mana ya, di Unbrau gitu, UB Iya, betul. gitu kan, kayak gimana sih untuk beradaptasi di Malang tuh kayak gimana Kayak gitu Habisnya kira-kira berapa gitu, kayak untuk budgetan kayak per kos-kosan ini, terus kayak per duniawi kayak bagian healing dan segala macamnya tuh bisa direncanakan gitu kan. Soalnya nggak lucu, kita udah masuk ke univ nih, ternyata kita nggak tahu itu univ apa gitu kan, kayak itu di mana gitu kan nggak lucu gitu kan. Terus kayak kurang prepare untuk anak-anak yang merantau gitu. Terus kalau mendekati masuk kuliah tuh abis udah kos-kosannya udah nggak bisa, bener. mau tidur di mana coba. Terus juga masalah makan juga kalau misalnya tahu itu. Jadi kayak kalian kalau misalnya kalian udah tahu nih, misalnya kalian mau di Bandung gitu, kayak kalau di Bandung itu makanannya untuk anak-anak kuliah tuh seringnya di daerah-daerah mana sih gitu, betul. atau kayak makanan apa nih yang sebenarnya kalian incar gitu. Betul, kayak perbudgetan di makanan tuh sangat penting gitu. Kayak karena sebagai anak kos tuh kita selalu mikir kayak nanti mau makan apa gitu, nanti makan apa lagi, uangnya tinggal berapa gitu. Jadi kayak harus betul-betul dipersiapkan. Jadi kayak kalian juga harus tahu kalian mau masuk ke mana, mau masuk ke di mana, mau masuk di mana, dan kayak medannya tuh nanti gimana gitu. Karena nanti kalian 4 tahun di sana. Kalian 4 tahun. Coba. 4 tahun, Neng. Ya 4 tahun. Buset dah, kata gue teh. Gitu deh, mana-mana. Begitu. Untuk memilih tujuannya itu kan ada 2 tadi, ada kampus sama ada jurusannya. Betul. Gitu. Nah, yang kedua nih, Kak. Lanjut. Jadi setelah kalian menentukan itu, tips selanjutnya tuh apa sih gitu kan, kayak untuk memilih naruh di pilihan pertama, kedua, tiga, keempat itu tuh gimana cara ngurutinnya gitu. Nah yang pertama itu adalah kalian itu bisa ngecek atau kayak cari tahu passing grade di tahun sebelumnya seperti itu teman-teman. Gitu. Banyak kan itu di Google ya Kak ya. Banyak itu di Google banyak, dan misalnya kalian kan aku yakin pasti banyak banget yang ikut bimbel juga ya. Nah biasanya tuh kalau dari bimbel itu nanti kalian dikasih data-datanya dari tahun lalu itu kan ya, di provide gitu. Nah itu kalian kalau misalnya nggak kasih, kalian minta aja ke kakak bimbelnya, itu pasti bakal dikasih gitu untuk yang bimbel. Untuk yang nggak bimbel tenang aja, di Google itu juga banyak banget data-datanya, kalian tinggal dicari aja gitu kayak di India seperti itu. Jadi kayak harus rajin research ya Kak ya, harus rajin mencari informasi, menggali kayak memantapkan juga gitu, biar kalian tahu kedepannya nanti seperti apa gitu. Benar sekali, harus banyak persiapan gitu. Lalu kompak bagus. Lalu apa berarti masuk mana itu tadi jumlah peminat? Nah kan tadi ada passing grade gitu kan. Nah passing grade juga ada jumlah peminatnya. Kalian juga harus mempertimbangkan jumlah peminat. Soalnya kan kayak tiap tahun kan jumlah peminatnya beda-beda. Terus kayak yang diterima di kampus itu tuh berapa gitu. Kayak mahasiswanya berapa. Misal kayak kalau di UNESA kan sekarang nambah tuh 2 kali lipat gitu ya. Nanti siapa tahu di tahun depan, tahun 2024 ini nanti sama kuotanya, atau malah nanti nambah lagi, tapi kita gak tahu kan ya berapa nambahnya gitu. Jadi kayak kalian harus mencari jumlah yang lolos, yang masuk gitu kan ke jurusan itu, dan yang masuk ke universitas itu gitu. Kalau misalnya kayak gitu, itu banyak di IG juga, di IG tiap kampus pasti ada kan ya kayak jumlah jurusan ini ada berapa ya, jurusan ini ada berapa gitu. Gitu teman-teman. Dan kalian juga mungkin bisa research soal kayak misalnya kalian milih jurusan gitu ya. Nah itu tuh kayak di jurusan itu tuh kehidupannya tuh seperti apa sih? Betul. Maksudnya tuh kayak di situ tuh mempelajari apa aja gitu. Betul. Kayak karena pasti sebenarnya itu emang nggak semuanya ya, tapi kayak misalnya di jurusan ini tuh orang-orangnya tuh sifatnya kayak gini gitu loh. Jadi kalian tuh bisa mempersiapkan diri kalian juga untuk beradaptasi di lingkungan kalian itu seperti itu teman-teman. Karena medan itu juga masuk medan keseharian nanti kalian di
perkuliahan gitu kan. Soalnya kan nanti kalian 4 tahun, balik lagi kan 4 tahun di kota orang, kalau misalnya kalian ngerantau gitu kan. 4 tahun di kota orang, 4 tahun akan ketemu orang yang banyak macam, banyak sifatnya berbeda-beda gitu kan. Apalagi dari seluruh Indonesia gitu kan, ada yang dari luar pulau gitu, luar kota gitu kan. Jadi kayak kalian juga harus mempelajari medannya di kesehariannya tuh kayak gimana, kayak nanti bakalan belajar apa, terus apakah itu nyambung sama apa yang kalian suka, atau kayak bisa nggak ya kalau misalnya itu nggak terlalu aku suka tapi kayak aku bisa nggak ya mempelajari itu gitu, kayak bener, itu juga penting banget. Karena penting. Gini Kak Dida, sebenarnya kalau dari pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku juga gitu, banyak yang cerita kayak even tuh mereka udah masuk ke jurusan Kampus, yang mereka mau ataupun kampus yang mereka mau, tapi tuh mereka tetap ada ngeluh dan nangisnya. Betul. Karena emang kuliah itu tuh fase itu saya. kita spoiler alert aja Betul, ini tuh kayak bener-bener kayak sulit teman-teman, Sulit. jujurnya gitu kayak gitu. tewas gitu teman-teman. Jadi kalian tuh bener-bener kayak harus mikirin, karena kalau misalnya salah ambil jurusan atau salah ambil kampus yang kalian mau, itu nggak enak sih. berdampak banget sama Betul. diri kalian gitu. Kita nggak mau itu terjadi gitu. Betul. Karena kayak aku tahu tanpa permasalahan perkuliahan ini hidup kalian ini udah pusing. Betul. Jadi kita di sini tuh untuk membantu kalian supaya kalian Iya, mengurangi rasa pusingnya tuh. jangan pusing-pusing. Kalian masih muda teman-teman, kayak Bener. it's okay, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya nih kalian juga dapat kampus yang nggak yang nggak dipengenin gitu kan ya, kayak sebenarnya aku nggak pengen masuk ini tapi aku ternyata masuk ke sini. Nah itu kalian juga harus harus bisa bangkit, harus bisa melihat hal positif di kampus itu gitu. Karena kayak balik lagi, sebenarnya kampus juga nggak terlalu itu Kak, maksudnya kayak dia di mana kita kuliah di mana aja kan nggak apa-apa gitu, maksudnya ilmunya juga sama gitu kan. Cuma kayak yang penting mencari ilmunya gitu, kayak alma mater atau nama kampus itu juga nggak terlalu penting sebenarnya gitu kan. Karena kayak yang penting adalah soft skill gitu. Jadi kayak kalian harus bisa bangkit dari keterpurukan kalian karena tidak masuk ke PTN yang kalian mau gitu. Karena sama aja sebenarnya, yang penting kalian dapat S1. Benar. Tapi mereka itu karena kita kan gak mau itu terjadi, makanya video ini dibuat gitu, dan video ini dikemas sedemikian rupa untuk kalian semua agar hal-hal seperti itu terjadi. Iya, Karena betul. kalau hal itu udah terjadi itu tuh kayak sulit, nggak bisa, jangan tolong, jangan sampai Hajimah jangan, ande colte. Oke, jadi makanya kita bikin video ini. Jadi Betul. kalian jangan sampai stres. Tujuan dari video ini adalah supaya kalian tuh nggak salah milih jurusan dan tidak mengalami hal-hal yang disebutkan sama Adinda tadi gitu. Jadi tolong ditonton sampai habis dan dipahami betul-betul teman-teman. Betul. Oke? Catat yang penting. Catat. Langsung next pembahasan. Kita mau bahas apa nih teman-teman? Nah, jadi itu kan kalau untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan sekarang namanya apa Kak Dida? SNPMB. Iya gitu. Nah, di SNPMB itu kan ada SNBP dan SNBT betul. Yes, betul. Nah, jadi di sini kita tapi kan ada satu lagi jalur mandiri. Ada jalur mandiri gitu. Tapi kan sekarang kan kayak kalau udah keterima kan betul. keterima SNBP itu nggak boleh masuk mandiri. Iya, nggak boleh SNBT sama nggak boleh mandiri gitu kan. Terus SNBT kalau keterima nggak boleh mandiri juga. Jadi kayak mungkin kita akan membahas yang dua topik yang krusial ya, kayak SNBP sama SNBT. Kebetulan kita alumni SNBP sama SNBT. Cuma dulu namanya bukan gitu. Jadi makanya kita bingung teman-teman gitu. Kayak mungkin kita jelasin dulu ya, kita lulusan mana, emang bukan lulusan mana, lulusan angkatan berapa ya? Nah ya gitu, angkatan berapa. Jadi saya dulu SNMPTN 2022 gitu. Saya SBM tahun 2022. Iya gitu. Jadi kita dulu namanya SNMPTN sama SBMPTN teman-teman. Cuma sama aja UTBK gitu sebenarnya. Kayak sama-sama prestasi dan tes gitu kan. Ujian tes berbasis komputer. Yes, sama-sama itu UTBK. aja, gitu. Cuma SNMPTN kepanjangannya kayaknya saya juga lupa kepanjangannya apa.
Kayaknya lupa aja. Jadi gitu teman-teman, jadi kita mau ngasih tips and trick untuk yang kalian mau mempersiapkan diri mengikuti SNBP itu Dan apa aja yang perlu disiapkan, Iya, kayak betul. tips-tipsnya kayak gimana, dan kalau yang SNBT itu kayak gimana nanti aku juga jelasin. Sekarang SNBP dulu, silakan Kak Dindun. nah gitu kan, jadi kan sekarang ini SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi. Nah ini karena prestasi, jadi yang dipakai itu adalah raport nih teman-teman. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus menjaga nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Itu dari semester 1 semester 5 tuh kayak semester 1 sampai kelas 9 semester 1. Nah itu. Nah, dan kebetulan waktu di tahun aku itu semester 5 itu poinnya lebih gede. Jadi kayak apa ya, di kelas 9 semester 1 tuh poinnya tuh yang menentukan kalian bisa masuk ke eligible apa enggak gitu tuh loh. Kan nanti kalian nilainya bakalan di rata-rata tuh. Nah, tapi yang poin buat kelas 9 semester 1 tuh paling gede gitu. Seperti itu. Nah, terus habis itu untuk kuota eligible sendiri itu tergantung sekolah masing-masing juga teman-teman. Jadi kayak nanti ada yang sekolah akreditasi A itu ada berapa persen untuk eligible-nya, terus kayak akreditasi B berapa persen gitu. Jadi nanti kalian SNBP ini berkolaborasi sama sekolah. Jadi kalian nggak sendirian. You're not alone, bestie. Jadi kayak harus bekerja sama juga sama sekolah gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah ataupun ada yang nggak teliti dari sekolah, kalian boleh banget buat mengingatkan sekolah gitu. Karena kalau misalnya sekolahnya nggak jalan juga nggak bisa kalian masuk SNBP gitu kan. Nah terus habis itu kan tadi sudah nih untuk eligible-nya kayak gimana. Nah terus habis itu buat eligible ini biasanya kayak mereka tuh juga gaib gitu loh teman-teman. Kayak kalian meskipun ranking terus di kelas belum tentu kalian masuk eligible gitu. Soalnya kayak gak tahu, aku juga sebenarnya waktu kemarin itu juga jujur saya kaget. Soalnya saya sendiri rankingnya itu nggak kayak yang ranking 3, ranking 2 di kelas gitu, enggak, cuma kayak ranking 11 gitu, ranking 15 gitu, yang nggak terlalu nggak terlalu tinggi lah rankingnya gitu ya. Nah itu karena juga SNBP tuh biasanya dikenal sebagai jalur gaib. Kenapa tuh jalur gaib? Soalnya kita gak ada yang tahu bener-bener gak ada yang tahu yang masuk eligible siapa aja. Kayak kita sudah berusaha sekeras mungkin tapi belum tentu kita masuk eligible gitu. Karena di eligible juga yang dilihat itu nilainya tuh stabil, naik turun. Kalau misalnya nilainya kalian stagnan, misalnya kalian itu bagus sebenarnya nilainya 90 tuh, tapi dia 90 terus. Nah bisa jadi nggak masuk eligible. Nah jadi kayak harus ada perkembangan gitu di nilainya gitu. Jadi meskipun kalian kayak ada nilainya yang turun, ini nggak usah khawatir, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki di semester selanjutnya gitu. Jadi kayak harus naik gitu lah nilainya. Naik turun juga nggak apa-apa, yang penting ada perkembangan di situ gitu. Makanya juga kayaknya kemarin saya dapat eligible juga karena nilainya naik turun gitu. Terus habis itu bagus. Nah sekarang masuk ke gimana caranya memilih jurusan itu untuk SNBP ini. Kan di SNBP sekarang 2 pilihan ya teman-teman, 2 pilihan. Terus habis itu sama nih kayak tahun kemarin, kalau misalnya kalian milih satu prodi, kalian boleh milih di seluruh Indonesia gitu kan ya Kak ya. Kalau misalnya kalian milih 2 prodi, satu pilihannya tuh harus ada yang sama provinsinya kalian. Misal kalian SMA-nya di Surabaya nih gitu. Nah jadi berarti pilihan pertama kalian kalau mau ke ITB nggak apa-apa. Nah pilihan kedua harus yang di Surabaya nih, entah UNER, entah UNESA, pokoknya bukan nggak harus di Surabaya sih, pokoknya yang di Jawa Timur gitu maksudnya. Nah jadi kayak satu provinsi sama SMA-nya kalian gitu, kayak ada faktor zonasinya juga di sini gitu. Terus habis itu untuk pemilihan jurusan, usahakan kalian tidak memilih jurusan yang sama dengan teman eligible kalian yang di kelas. Jadi kayak di satu kelas itu kan pasti ada beberapa anak yang eligible kan. Nah usahain di satu kelas tuh sama jurusannya gak apa-apa, tapi kayak cuma 2 atau 3 orang aja gitu tuh yang sama. Soalnya kayak kemungkinan besar tidak diterima gitu, tidak masuk. Soalnya tiap jurusan tuh punya
kursi sendiri-sendiri gitu kan Kak. Nah biasanya tuh guru-guru tuh juga ada yang bisa memperkirakan dan ada yang ngasih tahu gitu Kak waktu itu, kayak ini nanti kampus ini kira-kira bisa nerimanya tuh cuma 2 kursi atau berapa kursi gitu tuh. Jadi kayak kalian harus itu mencari jurusan yang tidak sama sama itu teman kalian. Jadi kalian nggak bisa ikut-ikutan juga teman-teman haji mah. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, sedih, sulit. Teguh dengan pendirian kalian sendiri. Betul. Jangan ikut-ikut. Betul. Nggak masuk SNBP pun masih banyak tes yang lain kan gitu. Masih ada jalan yang lain gitu. Kalian kalau misalnya nggak dapat SNBP, siapa tahu dapat beasiswa ke luar negeri coba. Ya kan? Jadi kayak jangan ngikut-ngikut. Jangan jangan terlalu berlarut-larut juga kalau misalnya nggak kena gitu. Nggak apa-apa, gue insya tiang gitu. Terus habis itu kan tadi nggak boleh satu itu kan, nggak boleh yang sama kan. Terus kayak usahain kalian jangan sama kayak yang misal nih satu di eligible kan ada peringkat-peringkatnya tuh. Misal kalian peringkatnya tengah-tengah atau malah di akhir eligible. Nah itu usahain jangan sama kayak yang di atasnya kalian gitu kan. Kebetulan aku dulu agak akhir nih Kak peringkat eligible-nya. Nah itu aku mencari jurusan yang tidak sama yang atasnya. Soalnya biasanya yang atasnya dulu yang diambil karena kayak nilainya bagusan mereka kan gitu. Jadi aku mencari jurusan yang tidak dipilih oleh teman-temanku untuk amannya. Tapi kalau kalian mau gambling, mau kayak tetap aku mau itu, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu bisa. Karena ini semua sebenarnya balik lagi ke gambling. Gambling kita nggak ada yang tahu teman-teman. Goib, bener-bener goib. Bener-bener. Soalnya ada nih Kak ceritanya teman aku SNM kan dia. Nah dia itu sebenarnya anak IPA Kak. Anak IPA kan. Terus habis itu ranking eligible-nya pun nggak tinggi-tinggi Kak. Kan anak IPA kan banyak tuh dari kelas IPA 1 sampai IPA 8 kan. Nah dia tuh nggak terlalu tinggi, biasa aja. Terus kalian terus kakak tahu nggak dia milih apa? Dia milih UGM kalau nggak salah, UGM atau UI gitu, hukum Kak. Oke. Nyampe teman-teman. Padahal itu linjur. Nah itu perkara linjur ini juga harus dibahas. Nah boleh. Kayak kelinjuran ini. Kalian jangan terlalu memaksakan untuk linjur gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau gambling kan, emang ini gambling ya. Kalian harus memperkuat jalur langit gitu kalau di SNBP ini gitu kan. Tapi mending jangan kalau misalnya kalian memang pengen dapat SNBP kayak aku udah 3 tahun sekolah gitu kan, kayak nggak ada gunanya gitu. Aku udah bagus nilainya 3 tahun, masa aku nggak bisa masuk PTN gitu kan. Ya kalian stay safe aja, ambil di jurusan yang sama jurusannya kalian. Jadi gitu, kayak usahakan jangan linjur gitu. Karena aku juga punya cerita ya Kak. Karena temen aku nggak eligible teman-teman. Cuma temen aku ada yang eligible kan. Terus mereka itu kalau dari kelas aku sendiri itu semuanya keterima yang nggak linjur. Yang linjur semuanya nggak ada yang keterima. Betul. Jadi usahakan jangan linjur teman-teman. Tapi kalau emang mimpi kalian itu linjurlah. Tapi kan masih ada jalan-jalan lain, nggak harus SNBP betul. Gitu. Jadi kayak banyak yang lain, siapa tahu nanti kalian malah dapet yang di luar negeri, siapa tahu bisa dapet beasiswa juga gitu kan. Banyak, tenang aja. Kan sekarang juga merdeka kan gitu. Banyak orang banyak. banyak. Gitu. Tadi itu kan sampai yang usahakan jangan linjur gitu. Terus habis itu untuk pemilihan jurusannya juga kalian harus mempertimbangkan nilai kalian juga teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya nih nilai rata-ratanya rapot kalian nggak terlalu tinggi, misalnya 87, kayak aku kemarin tuh 87 deh. Enggak, 88 atau 87 gitu Kak, saya lupa berapa ya. 86 itu polisi Kak soalnya. Oh iya, siap 86. Oh iya. Kayak kalau nggak salah 88, jadi sekitaran segitulah gitu kan nggak terlalu tinggi juga daripada bagus tapi nggak terlalu tinggi juga, kayak itu tuh nggak bisa kayaknya aku untuk lintas provinsi gitu. Kayak aku pikir kayak aduh nggak bisa nih gitu kan. Aku nyari aman karena aku pengen ngambil SNMPTN ini, jadi kayak pengen kan udah 3 tahun nih gue belajar gitu. Masa belajar lagi buat tes kan pusing nih gitu. Jadi kayak aku milih
kayak ya udah deh di polin di Di SNMPTN gitu. Jadi makanya aku memilih jurusan yang masih bisa diraih. Nah itu juga ada tuh kayaknya passing grade-nya tuh di YouTube, di Google saya maksudnya di Google ada gitu kan, untuk passing grade nilainya tuh berapa. SNM ya? Kayak kira-kira apa kayak batas bawahnya tuh berapa gitu. Nah terus habis itu kebetulan kita masuk ke mana ya? Ke jurusan BK gitu. Kita masuk ke jurusan BK Unesa. Yeay gitu. Jadi dulu itu pilihan aku spill aja kali ya. Pilihan SNMPTN ku itu dulu yang pertama tuh BK Unesa, psikologi pendidikan dan psikologi pendidikan dan bimbingan ya kita. Iya, psikologi pendidikan dan bimbingan Unesa, sama yang kedua itu ya lupa aku. Psikologi juga tapi kayaknya UIN. UINSA kata aku lupa. Pokoknya psikologi gitu. Tapi kayak kalau misalnya kalian mau gitu, misalnya mau masuk psikologi, nah tapi nilainya kalian gak tinggi-tinggi banget, cari yang universitasnya tidak terlalu gede namanya. Maksudnya dia bukan tidak terlalu gede, bukan kayak apa ya? Atau enggak yang nerimanya tuh banyak teman-teman. Yang nerimanya banyak itu betul, kayak cari yang aman gitu. Safe, batas aman aja gitu, kayak conconi pelan-pelan saja gitu kan. Terus habis itu kayak iya kalau misalnya mau masuk yang jurusan yang banyak diminati itu dipertimbangkan juga nilainya gitu. Kayak kalau misalnya nilainya kalian tidak terlalu tinggi, jangan milih yang banyak peminatnya gitu. Kalau enggak boleh, kalau mau ngambil banyak peminatnya cuma dilihat lagi kuotanya dia banyak apa enggak. Kalau misalnya kuotanya dia banyak, kamu masih bisa masuk ke situ gitu. Kalau misalnya enggak banyak, enggak bisa gitu. Jadi kayak harus bener-bener di SNBP itu harus dilihat nilai, terus habis itu kayak peminatnya berapa sama kayak kuotanya berapa begitu, seperti itu. Terus apa lagi ya kayak lagi ya kak? Aku bingung ya. Mencari, balik lagi kalian harus mencari informasi tentang jurusan-jurusan itu teman-teman, karena untuk SNBP sendiri juga balik lagi kan goib kan, betul-betul goib, tidak bisa. Terus untuk nyari universitasnya itu disesuaikan sama jurusannya yang kalian mau gitu. Kayak kalau misalnya kalian mau, kan nggak semua universitas ada prodi yang dipenginin kan kak. Kayak misal nih yang apa tuh yang cuma dikit tuh jurusannya itu yang bahasa Korea itu. Nah bahasa Korea kan cuma ada di UGM, di UPI gitu kan. Nah kalau misalnya kalian mau ke yang itu tapi domisilinya kalian sebenarnya di Jawa Timur, berarti pilihan pertamanya diambil yang itu misal, atau kalau nggak UGM UPI. Nah baru yang kedua itu milih di provinsinya kalian, tapi jurusannya yang beda gitu. Kalau misalnya kalian mau milih yang satu jurusan aja, kayak misal tadi yang bahasa Korea itu, ya kalian ngambilnya di UGM sama di UPI gitu, tapi nilainya kalian berarti harus bagus, karena kemarin itu kalau nggak salah peminatnya makin banyak ya kayaknya. Terus habis itu kayaknya dan kuotanya yang diterima juga nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi kayak balik lagi, kuota itu sangat penting gitu. Betul. Selain kuota internet, kuota untuk masukin juga sangat penting. Jadi harus dilihat gitu. Terus habis itu banyakin jalur langit teman-teman, bener-bener kayak kalian harus semua harus dicoba gitu. Kayak banyakin jalur langit, minta petunjuk ke Allah. Kayak ya Allah, aku enaknya masuk jurusan apa gitu, kayak minta petunjuk ke siapapun. Oh ya, sama alumni teman-teman, kalian harus melihat alumni juga, karena alumni ini terhitung. Kayak kalau misalnya kalian mau masuk masuk psikologi gitu, kalian lihat juga tuh data-datanya, bisa minta ke guru BK teman-teman, karena biasanya guru BK ada data-datanya yang masuk yang lolos SNBP yang tahun-tahun kemarin siapa aja gitu kan. Nanti kalian bisa minta ke guru BK, kayak tanya alumninya kita nih ada nggak ya yang masuk jurusan ini di kampus ini gitu, kayak, dan kalian bisa minta bimbingan ke kakak kelas kakak itu ke alumni iya itu, ke alumni itu gitu. Jadi kayak bisa kayak tanya-tanya tipsnya gimana, kayak kalau mungkin kalian mau minta tips belajar atau apa gitu ya, kayak mungkin kayak tips milih jurusan
kakak dulu milih jurusannya apa aja gitu, kayak nilainya kemarin berapa, itu kalian bisa banget untuk reach out kakak-kakak alumni itu, karena ya sangat berpengaruh teman-teman. Tapi bisa aja kalau misalnya gak ada alumninya kak. Bisa, soalnya aku Kalian dulu jadi kayak yang gitu. pertama. Iya, soalnya saya dulu seperti itu. Di sekolah saya dulu tidak ada yang masuk BK Unesa, seingat saya sih. Terus habis itu alhamdulillah saya masuk gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya, boleh reach out saja, kita dengan senang hati akan membantu teman-teman semua gitu. Betul. Sepertinya itu cukup untuk itu, untuk di SNBP. Tapi kalau misalnya ada yang saya ingat lagi, saya bakal masuk lagi. Boleh. Oke, kita lanjut ke SNBT. gitu. Jadi mari kita ngomongin SNBT. SNBT itu apa, teman-teman? Seleksi Nasional Berbasis DES. Yes. Tes gitu kan. Nah, tapi dapat kabar juga katanya perbedaan dari tahun kemarin. tahun aku. Oh ya, tahun tahun aku 2022 dan tahun 2023 dan tahun 2024 nanti itu kan. Betul. Karena kan kalau aku kan SBM SBM kan. Kalau kalian kan SNBT nih. Iya, Nah, SNBT. kalau SBM itu tuh ada ini Kak, ada apa sih namanya Kak? Apa kak? Itu loh, IPA IPS. Sosum Saintek. Nah, itu. Maaf ya. Kalau misalnya pas di tahun aku itu ada tambahan 2 itu antara sosum dan saintek, tergantung jurusan yang kalian pilih gitu kan. Sedangkan kalau misalnya SNBT itu tidak gitu, itu hanya TPA, TPS yang pengetahuan umum pengetahuan gitu-gitu. umum, gitu-gitu. Jadi PK gitu gak sih? PKPU. kayak Kayak waktu itu. Soalnya saya juga waktu itu sempat belajar. Oh ya itu. Anak SNBP juga harus belajar untuk UTBK teman-teman. Jangan kalian karena masuk eligible langsung kayak wah udah bebas kan. angkat tangan. Enggak, belajar. Soalnya biasanya juga apa ya? Agak mepet gak sih Kak? Kayaknya agak kurang persiapannya untuk belajar sebanyak itu dalam waktu sesedikit itu. Jadi Nah, ini juga sebuah tips Betul, teman-teman untuk kalian yang betul. anak-anak SMK gitu. Nah, itu. Untuk anak-anak yang nih jalur SNBT ini adalah jalur yang sangat amat membantu anak-anak yang ingin linjur gitu. Karena mungkin kalau di SNBP itu mungkin terlalu Tidak bisa. terlalu ketat. terkekang Yes, gitu kayak betul. untuk linjur itu mungkin agak sulit walaupun memungkinkan gitu. Tapi kalau di SNBT ini sangat amat memungkinkan untuk linjur gitu. Kayak tergantung bener-bener, karena itu kan berbasis tes gitu ya. Kayak jadi bener-bener kayak kalian dites minatnya kemana ya, betul, gitu betul. teman-teman. Kayak kalau pengalaman aku pribadi Kak, aku itu dari SMK jurusan DKV, tapi aku sekarang masuknya ke BK Unesa gitu kan. Keren Kayak guys. belok banget gitu. Menikung tajam. Walaupun memang sekarang di mana-mana itu disuruhnya tugasnya apa Kak? Poster. Poster. Sebenarnya sama aja ya. sama mengedit-edit gitu kan. Cuman mungkin ya beda lah gitu. Gini ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang kayak takut gitu kan, kayak aduh ini terserah ya mau SMA atau SMK gitu yang mau linjur, kayak aduh gimana ya, gue kayaknya nggak punya banyak waktu untuk mempelajari hal yang bukan basicnya gue nih, basicnya aku nih, Pelajari dari awal gitu. Tapi tenang aja teman-teman, itu semua mungkin gitu, tidak ada yang tidak mungkin di Tidak ada yang dunia ini. Nothing impossible. Begitu, sebentar ya. Keren banget teman-teman. Jadi tips and triknya nih ya untuk belum pelajari tes tersebut gitu ya. Ini kalau dari aku pribadi, dan ini bukan gimana-gimana, tapi aku mau ngasih saran ke kalian itu dari yang ngejelasinnya paling jelas adalah dari Zenius teman-teman. Kalian bisa belajar dari situ gitu. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Maksudnya kayak kalian tuh harus menentukan kayak cara belajar yang paling efektif untuk kalian itu yang seperti apa gitu. Soalnya ngaruh banget ya Kak ya. Kayak kalau aku pribadi itu, aku tuh yang penting tuh ini familiar dengan pelajaran-pelajaran itu gitu. Jadi kayak aku bimbel kan dulu, tapi di bimbel itu bukan untuk aku belajar, tapi untuk aku supaya familiar aja. Aku belajarnya baru sendiri gitu. Karena kalau belajar di bimbel itu menurut aku nggak efektif buat aku. Jadi itu cuma kayak biar aku
denger biar materinya aku, gitu biar kan. kayak, oh ada hal ini loh di dunia ini gitu. Karena aku bener-bener gak pernah belajar itu sama sekali gitu kan ya, apa namanya, pas waktu aku SMK dulu gitu. Jadi kayak bimbel itu supaya aku familiar aja, terus aku belajar sendiri lagi di rumah pakai Zenius itu teman-teman gitu. Nah tapi tryout ini juga sangat amat penting teman-teman gitu. Banyakin tryout teman-teman. Banyakin tryout. Nah betul. kalau dari tryout ini yang soalnya paling melatih itu diri MIPI, Pahamify. Pahamify. Itu teman-teman aku juga banyak banget yang pakai itu untuk tryout. Tidak disponsor ya teman. Ini tidak sponsor, tapi ini saran untuk kalian gitu. Pribadi, pengalaman tapi pribadi. Banyak kok. Maksudnya kayak apa namanya? Apa ya Kak? Maksudnya sumber-sumber lain. Platform lain untuk kalian belajar, untuk kalian tryout itu banyak. Cuman ini saran buat dari testimoni aku, ya gitu. Dan dari pengalaman teman-teman aku itu dua itu sangat membantu. Jadi belajarnya di Zenius tapi tryoutnya itu di Pahamify. Begitu teman-teman. Lalu sebenarnya itu sharing sama teman-teman itu tuh sangat membantu untuk jalur SNBT ini. Mungkin untuk SNBP juga. Iya sih ya? Betul, membantu kayak sharing itu adalah kunci kan, komunikasi adalah kunci gitu kan, kayak gimana kita harus ngomong gitu, kayak iya membantu, kayak ngasih tahu kayak kamu mau masuk jurusan apa gitu, kayak kamu nanti aku milih ini, jadi kan kita tahu, kita kalau misalnya di SNBP kita memastikan untuk tidak sama dia gitu kan, kayak daripada mengambil kursinya dia mending kita mengambil kursi lain gitu, kayak ada kan banyak jurusannya gitu, mungkin ada yang apa mirip-mirip gitu. Membantu memang. Kayak kalau misalnya untuk SNBT nih ya gitu, kayak misalnya ada satu soal nih, kayak soal dari tahun lalu atau dari tahun berapa gitu, kayak ini gimana cara ngerjainnya nih gitu, kayak nanti kita bisa mendiskusikannya gitu. Kalau kalian itu sharing sama teman-teman kalian itu, jadi dan nih kalau dari aku pribadi ya Kak, itu tuh sebenarnya kayak kalau dari orang tua atau dari guru atau dari bimbel atau dari mana, kalau ada yang nanyain kayak kamu gimana nanti apa namanya perkembangan belajar UTBK-nya kamu atau perkembangan pemilihan kamu memilih jurusan itu perkembangan gimana, itu aku tuh kayak rasa terpressure gitu loh Kak. Sedangkan kalau sama temen tuh lebih enak gitu, kayak karena mereka sama-sama ngerti dan mereka juga tahu struggle-nya, tahu struggle-nya dan tahu mereka yang paling tahu kemampuan kita kalau menurut aku. Iya, betul. Sebenarnya tuh teman itu adalah orang yang paling tahu kemampuan kalian, otaknya tuh sampai mana. Ya, gitu. Soalnya kan anggapannya kalian 3 tahun juga kan sama mereka kan. Jadi kayak meskipun mungkin nanti di kelas 8 kan ada tuh yang kelas 8 kan. Iya, ada yang kelas 8 dipisah kelasnya, tapi kan sama aja. Maksudnya kayak teman-teman kalian juga ngerti sampai mana sih sebenarnya kalian itu ya gitu loh. Kalian sampai mana gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngomongin jurusan tuh kayak teman kalian itu bakal kayak nyaranin kan, kayaknya kalau lo lebih cocok kesini deh, atau kayaknya apa namanya lo lebih mendingan yang ini aja deh gitu, kayak biar aman gitu loh. Temen lo tuh pasti bakal apa menyarankan. Itu membantu untuk teman-teman yang bingung mau jurusan apa. Bener. Itu kalian kalau misalnya kurang percaya sama guru BK atau kurang percaya sama tentor atau kurang percaya sama orang tua, bisa tanya ke teman, kayak menurut kamu mungkin teman terdekat ya, mungkin kalau misalnya teman-teman kayaknya agak kurang juga ya kayak gitu. Teman deket gitu, kayak tanya kayak menurut tuh gue masuk jurusan apa ya gitu, nanti dikasih masukan gitu. Itu penting banget sih untuk ngebentuk sebuah sebuah kelompok, sebuah komunitas untuk saling sharing gitu. Dan ini yang paling penting adalah selalu standby di Twitter ya. X sekarang di X ya, selalu standby di SBMPTN ya, betul, Fest. Itu Festnya banyak banget yang ngebantu. Terus kalian di situ juga, maksudnya kolom komentarnya tuh bener-bener kayak forum untuk diskusi yang sangat amat mantap gitu teman-teman. Jadi kalian standby di akun itu terus. Terus kayak biasanya juga ada bantuan dari kakak-kakak yang dulu alumni itu kan, kayak sering ngasih masukan kayak aku kemarin gini gitu. Jadi kayak emang apa ya, kuncinya adalah komunikasi. Balik lagi, kuncinya komunikasi. Bener-bener kayak harus berani tanya. Tapi bener-bener akun X itu ya, itu tuh sangat membantu dari
banyak generasi Nah. gitu. Itu reviewnya sudah Betul, sangat betul, amat betul. banyak dan itu Betul, sangat amat betul. membantu teman-teman. Jadi Betul, kalian betul, betul. tolong untuk standby di akun tersebut. Iya, Gitu. mungkin kalau misalnya nge-reach out secara pribadi kayak lewat IG tuh agak sungkan gitu. Nah, bisa lewat itu aja kan. Biasanya akun-akun Twitter kan akun-akun K-pop gitu kan. Itu kan juga gampang. Kayak yang penting kalian dapat masukan. Nah, dan saran aku ya teman-teman, ini mungkin kakak-kakak bimbel kalian atau orang tua kalian atau semua orang itu sudah sering bilang ke kalian seperti ini, kayak kalau tryout itu jangan nyontek. Jangan nyontek. Iya, itu jangan. Beneran jangan Ini nyontek. kunci. Maksudnya kayak gak apa-apa jelek, ngerti nggak? Mm-mm. Karena itu pasti nanti akan tryout itu untuk melatih kalian. Ya Betul. walaupun memang jujur saja saya tryout pernah. Iya, gitu. tapi kayak Buntu banget ini kayak mana caranya gitu kan. Cuman kayak ya sebisa mungkin kurangilah menyontek saat tryout gitu. Mm-mm. Karena pas tesnya itu Mm-mm. sulit banget untuk Mm-mm. bukan sulit, emang Iya, nggak kayak- boleh. Ya nggak bisa, nggak boleh, jangan. Hajima, Nggak- Hajima, andai Hajima. coba Jangan tuh. tidak boleh nyontek Tidak ya, boleh. teman-teman, gitu. Tapi karena emang nggak bisa juga kan. Iya. Karena ini aku ceritanya ini tuh seru banget sih, jujur-jujurnya aku kan UTBK ya. Misalnya nama pas aku UTBK kan. Behind the scene-nya UTBK. Emang UTBK sampai sekarang UTBK? Oh, sampai sekarang UTBK ya. Itu seru banget tuh. Oh my god. Gimana? Jadi itu kayak kita datang kan ke kampusnya. Waktu itu aku itu UTBK di mana Kak? UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Aku kan icuk datang gitu, harus menggunakan kemeja. Betul, gitu kan. harus rapi, udah harus tahu apa ruangannya di mana gitu Iya, kan. gitu. Terus nanti kalian dianterin itu kan baris gitu kan. Mm-mm. Pertama itu kayak di tenda Di ini kan, anu. tenda kayak kondangan gitu loh Oh, kan. gitu. Registrasi awal gitu kan. Kita nunggu di situ semua ramean. Nah, di situ Mm-mm. kalian juga banyak yang dapetin teman baru. Kak gitu, kayak Sambil nunggu kan, gitu. kayak basa-basi kayak kenalan gitu, kayak kamu dari mana gitu. Nanti mau jurusan apa gitu, mau ke kampus apa gitu. mengurangi nervous juga ya Kak ya. Bener banget gitu. Dan itu tuh Lalu. UTBK itu lama banget Kak. Lama banget. Kita merasanya cepat, di dalam merasanya cepat, tapi kayak orang-orang yang nungguin kita di luar itu Lama banget, tapi emang iya lama banget. Soalnya dulu aku nungguin saudara aku tuh. Kan dia dari pagi sampai sore belum ada. Kayak Bener. anak-anak ini gak makan gitu kayak. benar. Kalian harus bener-bener kayak mental sama fisiknya harus terlatih di bawah AC juga gitu kan, kayak Tapi itu kita nggak berasa di dalam itu kita Iya, merasa tak? kayak waktu kok cepet banget sih, gue belum selesai ini soalnya, kenapa ini waktu dia cepet banget Oh gitu. my Tapi God. ternyata di luar udah tiba-tiba udah jam 5 aja Kak. Oh, aku selesai jam 5. Kayak gitu teman-teman ceritanya. Nah, jadi tuh pas aku di UNJ itu tuh kursinya tuh mepet-mepet banget Kak. Jadi sebenarnya tuh nyontek itu bisa teman-teman, kayak bener-bener tinggal itu tuh bisa, tapi itu kita nggak akan nyontek, nggak akan mampu, nggak akan kepikiran, bener-bener kayak aku tuh lurus, kayak bener-bener aku kayak nggak bisa kayak gitu, Nggak itu bisa. takut, ngerti nggak? Kayak, aduh aku ngerti, rasa takutnya tuh ada banget gitu, karena kayak itu kan apa namanya, banyak yang ini ya Kak, yang kayak itu nanti langsung ketawa, nanti kamu banyak desus-desus gitu loh teman-teman, kayak nanti kamu langsung ke cancel. iya gitu-gitu, Akun TMPT-nya langsung ke itu tuh aku takut banget gitu, kayak oke akun LTP tuh aku nggak berani untuk kontak atik gitu loh. Jadi kayak, aku takut aku nggak kedaftar gimana gitu loh Kak, jadi kayak tolong was-was. Jadi itu bener-bener harus apa ya, sesuai aturan banget gitu. Mm-mm. Jadi kita kayak baris gitu kan, dianterin ke ruangannya gitu-gitu. Itu Seru ya, kayak anu ya, kayak apa namanya, baris kayak anak TK gitu, kayak baris. Sebenarnya tuh kelas. jujur ya, pas hari H UTBK itu deg-degannya tuh nggak deg-degannya sama sekali, lebih kayak jir ini apa jawabannya gitu loh. Kayak lebih pusing mikir jawaban gitu ya. Tapi gak deg-degan ya. Terus setelah selesai itu kayak kosong. Ini aku pribadi ya, itu bener-bener kayak kosong, aku bener-bener kayak plonga Kayak PPKM. Parah. Pelongo kayak monyet. kayak terus kayak ibu aku tuh kayak mau makan apa, aku tuh bener-bener kayak aku kayak diem, Gak nyambung. Dia juga, tapi iya Kak. Iya. Saudara aku juga gitu. Kayak bener-bener dia selesai kan, terus habis itu sudah masuk, dijemput kan tuh, dijemput kayak gimana tadi? Diem aja. Kayak dia kayak gitu. bener-bener kayak
Ya Allah, kayak ya Allah kalian sudah berusaha dengan sangat keras, aku mau udah keren banget ya ikut tes. betul Anak-anak kayak SNM juga mantap, keren banget. Kita semua keren banget. iya loh, kita teman-teman. semua atau nowhere tapi kayak apresiasi. Kelas 12 sekarang ya. Iya, kelas 12 tuh bener-bener apa ya, gilanya tuh kerasa banget gak sih kak? Ya ampun banget, oh my Kayak god. belum kayak tugas akhirnya, kayak ujian sekolah, kan ada USBN, ada Belum. AKM. Kalian ada AKM nggak? Kayaknya Ya, ada AKM yang indeks yang baru tuh loh, yang pas kurikulum merdeka kan ada asesmen apa gitu tuh loh, nggak kayak asesmen AKM apa gitu. Kayak banyak ujian praktek coba. Coba SMK kan ada LSP-nya kan, itu. uji kompetensi itu, aduh pusing juga kan teman-teman gitu. Itu yang sertifikat itu kan kak ya. Makanya. Ya Allah, emang Anak apa ya? 12 nih loh, mantap. Jadi gitu teman-teman, dan tolong dong ya pertama ini tuh sebenarnya kayaknya tips and trick paling pertama yang harus disebutkan bahwa kayak kalian jangan lupa untuk jalur langit teman-teman. Iya, gitu. itu paling penting. Itu penting Semua jalur pasti butuh jalur Heeh. langit. Dan itu kayak bener-bener harus dikencengin, tapi ya kalian jalur langitnya jangan pas mau Jangan tes pas mau aja. dong. Dari depan sampai akhir terus Betul. jalur langit Betul. gitu. Jangan Betul. dilupakan ya teman-teman. konsisten teman-teman. Gitu. Jangan gegabah. Dan kayak maksudnya itu jalur langit itu bukan kayak untuk memasang kehendak kalian juga gitu. Jadi kayak ya kalian Karena emang serahkan ada semuanya. Iya, karena Pada- emang ada kan, ada yang berusaha dulu terus habis itu ada pasrah. Emang kan kita harus memasrahkan diri kepada yang kuasa gitu. Karena kayak kita udah usaha untuk keputusannya kan apa kata yang di atas. betul sekali. Karena aku ya kak, jujur kalau aku nih dari aku zaman SD kelas 1 SD gitu ya. Aku tuh kalau lagi ujian tuh kayak ujian nih ngerjain gitu kan. Terus habis itu pas aku udah selesai ujian itu aku doa kan. Terus tuh aku ngerasa kayaknya sebenarnya tuh harusnya nilai aku nggak segini, tapi karena aku doa nilai aku jadi segini. Jadi kayak aku tuh mikir kayak apakah yang di atas itu mengganti jawaban aku, seharusnya aku salah tapi jadi benar karena aku doa. Ada gitu. dorongan apa ya, ada tambahan gitu loh teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi tolong doanya ditingkatkan lagi. Betul. Tuh teman-teman. Selain jalur langit nih, kalian jangan lupa untuk bikin akun. Bikin akun. Kalian kalau nggak punya akun SNPMB, kalian nggak bisa ikut nggak bisa ikut SNBP, nggak bisa ikut SNBT, nggak bisa ikut mandiri, nggak bisa. Kalian harus punya akun. Benar. Punya akun, fotonya harus bener. Nah, Fotonya harus lurus kan itu kak. ini dia. Kita harus ngelurusin di lingkarannya itu Benar, kan. ini dia teman-teman. Kayak harus bagus pokoknya, bener-bener kayak. Dan apa ya, kartu itunya, akunnya kan harus disimpan, harus di print. Iya. Masih ada di sini. Betul teman-teman. Aku ada di rumah. Teman, ada. Aku tunjukin deh nanti. Kita cari dulu ya. Tapi kita dulu namanya LTMPT ya. Betul. Berarti kayak LTMPT ini unch banget. Iya. Aku kayak cinta banget sebenarnya, kayak apa ya, kayak itu kayak memori yang tidak akan terlupakan Betul. gitu loh. Kayak Betul. kayak Kayak- LTMPT, gue tercinta. Terus apa ya lagi ya kak ya? oh ya, ada tambahan tentang SNBT, kayak dulu ceritanya selama belajar itu gimana gitu. Kalau aku Struggle. pas tahun aku itu kan karena ada sosum saintek itu ya, jadi lebih dikencengin di situ kak. Kalau kalian kan nggak Iya ada sih. ya, jadi kayak mungkin tips itu nggak terlalu bermanfaat juga. Tapi ya itu sering-sering latihan, sering-sering review dan belajar bareng juga. Karena itu Betul. jadi memperluas perspektif kalian terhadap soal itu gitu loh. Jadi kayak kalian nggak yang kayak misalnya kalian Kayak ada gambaran. Kayak ada aku pernah kerjakan ini deh gitu nggak sih? Kayak gitu. ada. Itu sering teman-teman kayak pas UTBK di UTBK-nya kayak ini kayaknya pernah nih gitu. Jadi kayak kalian terbiasa gitu, dan jangan takut juga. Aku mau mencari dulu. So, Seru sekali. Ini apa namanya, jangan takut karena emang tryout itu biasanya soalnya lebih susah teman-teman. iya betul, sepakat. Gitu, jadi kayak aku kayaknya nggak bisa nih, pasti bisa gitu, karena emang tryout itu didesain soalnya untuk lebih sulit supaya kalian terbiasa. Betul. Gitu teman-teman loh. Oh my god. Apa nih editnya punya apa nih? Oh my god, kita tunjukkan. Ini kartu tebel. Bener-bener tebel banget, aduh. Ini dia. Ini LTMPT. Udah Kayak ini segini teman-teman, segini. Jadi kayak ini tebel kertasnya, kayak bener-bener. Dan kayak
fotonya kalian tuh pasti bagus di LTMPT, tapi aku nggak mau menunjukkan. Tapi fotonya kalian tuh pasti bagus di LTMPT, soalnya kayak foto ini aku pakai di mana-mana. Foto ini aku pakai di mana-mana, bener-bener kayak dulu waktu awal daftar ulang, Cantik amai. kayak ini bener-bener udah gini, ini nanti ada pilihannya. Nah ini Kak, ini pilihannya. Ini aku sebutin ya pilihannya. Jadi pilihan aku pertama itu Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Surabaya. Pilihan keduanya Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Jadi UIN Malang. Maulana Malik Ibrahim, iya. Yang warna hijau itu ya Kak ya? Gede banget teman-teman, aku juga suka. Aku milih ini karena aku dulu pernah ke situ, sebuah TMI. Gitu. Teman-teman semua. Nah iya, untuk yang tadi kan masalah apa namanya banyakin latihan soal gitu kan, kebetulan saya juga belajar UTBK ya Kak ya, karena juga meskipun saya all out kayak bener-bener all in deh, all in di SNMPTN ini, tapi kayak agak takut juga kan, emang goib kan ya gitu. Jadi kayak saya juga belajar, dan memang apa namanya kayak untuk tryout itu lebih susah dan kayak apa ya, banyak tryout itu ngaruh banget. Jadi kayak kalian kebiasa sama medannya, kebiasa sama kayak pusingnya, kebiasa sama soalnya, kira-kira bisa memperkirakan soal-soal yang akan keluar gitu tuh loh teman-teman gitu. Dan karena tryout itu jangan cuma sekali teman-teman, tryout itu berkali-kali. Jadi kalian tuh tahu kayak perkembangannya kalian itu kayak gimana gitu. Kayak dulu aku ada 6 kali deh Kak. Kan Iya, itu ada biasanya dari sekitar- bimbel kan. Kalau dari bimbel biasanya 6. Ada 8 waktu itu aku juga tempat. Jadi kalian tapi jangan, kalau yang anak-anak bimbel ya jangan ya mempergantungkan diri kalian ke bimbelnya aja. Kalian juga harus ini Cari sendiri. yang lain. Iya. Sama kalau ini sih tips pribadi ya Kak. Kalau dulu tuh aku ini jadi wallpaper. Oh iya. Wallpaper HP itu isinya materi. Ya. Oh, itu materinya. Oh, aku kira materinya. jadwal. Enggak, aku materinya. Jadi misalnya hari ini tuh materinya lagi belajar soal ini, awalnya itu gede, terus nanti lama makin kecil, makin di pojok karena materinya makin banyak gitu. betul. Jadi itu wallpaper kalian bisa diganti. Jadi kalian setiap kali buangin HP itu kayak ngeliat, oh ini Iya, aku harus betul, inget betul, soal ini, betul. aku harus gitu teman-teman. Jadi kayak biar pegang HP tuh nggak mainan doang, kayak nanti kalian dimarahin jangan HP-an terus. tunjukkan langsung wallpaper kan, kayak nunjukinnya gampang Oh, kali. kayak, ini loh kayak aku tuh membaca ini, makanya aku membuka HP gitu. Bener, Jadi teman-teman. ada excuse juga gitu. Betul. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi intinya adalah mencari itu ya, passing grade. Yang paling penting adalah passing grade, jurusannya kalian mau apa, minat dan bakatnya kayak gimana. Itu kalau misalnya kalian mau praktek, kalian mau ke vokasi gitu ya, kalian masuk ke vokasi atau ke politeknik gitu. Kalau kalian mau yang teori, kalian masuk ke yang sarjana, pilihan program studi akademik sarjana gitu, dan di PTN gitu kan, universitas gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau yang kan juga di SMBT kan ada pilihan baru tuh Kak, yang ada 4 pilihan tuh baru Tadi tuh. udah dijelasin di awal banget tuh. Enak, 4 pilihan, kita dulu 2 ya. Kita 2. Iya, dulu. Nah, ini perlu diingat. Iya. Perkara kampus ada beberapa universitas yang tidak ingin ditaruh di Nomor pilihan 2. nomor Iya. 2. Gak mau jadi second choice teman-teman. Iya. Siapa yang mau jadi second choice? Siapa yang mau jadi second choice? Bahkan kampus tidak mau, jadi kalian yang jadi second choice cepat. Jangan mau. Iya. Jangan mau. Jangan mau. Gak akan keterima kalau gue ditaruh di second choice. Iya, gitu. gitu. Prinsipnya Harus gitu. itu sama seperti. Nah, itu kalian kampus bisa cari tahu soal universitas yang ingin kalian tuju itu mau nggak ditaruh di pilihan kedua gitu. Itu bisa dicari di Google atau tanya ke kakak kalian yang punya kakak, atau tanya ke teman-teman kalian yang udah alumni gitu teman-teman. Iya, di SNBP juga seperti itu Kak. Jadi kayak emang apa ya, emang nggak mau kan, siapa yang mau sih jadi second choice, kayak gak mau lah. Tapi udah yang tercinta lah. Aku pilihan 1 sih. Iya. Maaf teman-teman. Gak apa-apa. Tapi nggak kayak bisa. emang wah, apalagi sekarang sudah membuka jalan sangat lebar, Bro. menambah kuota tuh sangat banyak sekarang mahasiswa yang masuk sini, kayak kita mencerdaskan generasi bangsa gitu. Kamu jadi Gak apa-apa. PTN. PTN.
yang penting kita masuk PTN gitu kan. Gitu. Terus kayak untuk pilihan empat pilihan tadi kan juga ada pilihannya tuh Kak, ada yang dua program studi akademik sama 2 program studi yang terapan. Aduh. Nah, jadi kayak nanti kalian bisa milih apa D3, D4 ya kan? D2, D3, D4 sama S1 nih teman-teman. Jadi kayak ada tuh nanti pilihannya kita di sini ya. Kayak ada itunya kan, ada tabelnya kan di layar deh kayak nah gitu. Itu nanti ada di situ. Terus kayak untuk akun kalau kalian bingung program studi apa gitu, kayak apa bedanya program studi jurusan sama fakultas gitu kan, bisa kan, kayak itu pasti membuat bingung gitu kan. Itu nanti sekarang ada dijelasin, kalian bisa mempelajari tersebut di mana Kak Dinda? di akunnya SNPMB gitu. Ini di link pokoknya ini kalian linknya ada. pencet aja linknya. Ini Betul. nggak, yang di sini kan nggak bisa dipencet, kalau Nggak kalian bisa. pencet kan jadi pause nih. Iya, itu. Dipencet yang di bawahnya, Yang di bawahnya kalian lagi. agak scroll dikit Iya, gitu. di deskripsi nanti kita taruh di deskripsi. Tenang saja teman-teman. Terang saja, kayak nanti kita kasih tahu. Terus kayak mungkin kalian mau tanya-tanya tentang program studi, kayak mungkin apa mau nggak tanya tentang apa namanya istilah-istilah yang ada di kampus, kan banyak tuh, bisa tanya, bisa lewat komen, bisa lewat pribadi, nggak apa-apa gitu. Boleh banget, nanti kita taruh di deskripsi deh apa aja. Betul Kalian mau apa sekali. coba, sok apa Instagram boleh. Enggak bercanda Gitu, pokoknya tanya aja Jangan, nggak apa-apa, ya malu bertanya, sesat di jalan. Karena bener-bener sumpah ya, kayak harus banget sih, jangan sampai salah jurusan Iya, atau jangan sampai jalan jurusan. salah jurusan, salah kampus, salah pokoknya kalian nggak suka sama apa yang kalian pilih gitu. Karena kayak masuk ke kalian yang udah kalian pilih aja, yang kalian mau aja itu masih nangis dan masih pusing gitu Betul. loh. Jadi kayak emang kuliah jangan ini susah. jangan sampai salah jurusan. Bener-bener kayak minat dan bakatnya kalian tuh bener-bener dipahami. Kayak kalian sebenarnya Digali lagi. bisa kayak apa ya, soalnya di kuliah juga worknya under pressure kan Kak. Kayak apa ya, kita juga pasti dapat pressure entah dari orang tua, entah dari pihak, maksudnya dari dosen gitu, atau dari bahkan dari teman-teman sendiri. Dari teman-teman sendiri teman-teman. Jadi kayak kalian juga di kuliah juga harus baik-baik mencari teman gitu. Baik-baik orang baik. Iya, baik-baik orang baik, sehat-sehat orang sehat gitu kan. Jadi kayak bener-bener harus apa ya, menjaga diri juga. Karena kayak kuliah nih Untuk yang mau ngerantau, itu dipikirin dulu deh. Kayak kalau Matang-matang. homesick parah teman-teman, soalnya kayak Pikirin, pokoknya semuanya dipikirin, dan jangan dipikirin sendiri. ya Kalian tuh harus sering-sering sharing gitu. Betul. Jangan sendirian, teman-teman tuh. betul. Dan kalau misalnya dipikirin, misalnya nih, dan kayak kalian kasih jadwal untuk mikirin hal itu, karena biar gak kepikiran terus. Kalau kepikiran terus kan gak bisa jalan. Maksudnya kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kayak kalian kasih jadwal, oh mungkin nanti jam segini aku mau mikirin ini, mikirin masa depan gitu, mikirin perkuliahan duniawi gitu, boleh. Untuk tips milih jurusan seperti ini. Yes. Ting ting